Selamat pagi anak-anak. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita sukacita ya, dan kasih setianya juga masih bisa kita rasakan, sehingga pada pagi hari ini anak-anak bisa bangun dari tempat tidurnya masing-masing dan kita dapat merasakan atau menghirup udara segar pada pagi hari ini. Nah, semuanya karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Nah, untuk mensyukuri anugerah Tuhan pada pagi hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Oke, anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan setiap harinya. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membukakan pintu hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, anak-anak, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 41 sampai 47. Nah, Ibu Tirta tidak akan membacakannya dari awal sampai akhir, tapi anak-anak bisa membuka Alkitab masing-masing ya dan membacanya secara pribadi. Ya, jadi di dalam firman ini ya, ini tentang cara hidup jemaat yang pertama atau cara hidup jemaat mula-mula. Ya, kebetulan tema devosi kita pada pagi hari ini juga adalah anugerah Allah dalam ekonomi. Jadi melalui kehidupan jemaat mula-mula ini kita melihat bagaimana Tuhan bertindak di dalam kehidupan jemaat mula-mula dan apa yang seharusnya kita lakukan, begitu ya, meneladani jemaat mula-mula ini. Nah, di dalam firman ini anak-anak ya, kita melihat bahwa hidup jemaat mula-mula itu adalah hidup yang penuh keteladanan di dalam Kristus. Ya, kenapa Ibu mengatakan seperti itu? Ya, karena mereka adalah orang-orang yang sangat mengenal Tuhan Yesus. Ya, jadi apapun yang mereka lakukan itu pusatnya kepada Kristus. Ya, jadi apapun yang mereka lakukan itu mereka lakukan sesuai dengan kehendak Kristus. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan dan sangat taat kepada Tuhan. Ya, jadi konsepnya adalah mereka hidup ini bukan untuk diri mereka sendiri, tapi mereka sadar betul bahwa ada Tuhan yang menjadi sumber dari segala sesuatunya dan ada sesama juga yang harus mereka kasihi. Ya, sehingga di dalam kehidupan mereka setiap hari mereka saling mengasihi satu sama lain, saling menyayangi, ya, tidak ada pertengkaran, tidak ada perdebatan setiap hari, ya, mereka saling memahami satu sama lain dan saling memperhatikan, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita teladani dari jemaat mula-mula. Ketika mereka punya makanan, mereka membagi kepada orang lain. Nah, hal ini dapat kita lihat dari ayat yang ke-44 ya, anak-anak bisa sambil baca. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan mereka bersama. Ya, jadi apa yang dimiliki oleh satu orang itu bukan hanya miliknya sendiri saja, tapi milik orang lain juga. Ya, kemudian di ayat 46 sampai 47 dikatakan bahwa dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana kesatuan hati mereka. Ya, mereka punya kesatuan hati, kesepakatan, ya, tidak bertengkar, tidak egois satu sama lain, ya, dan mereka dengan sukacita melakukan itu, ya. Mereka sangat senang dengan hal-hal seperti itu, ya. Ketika mereka punya roti, ya mereka pecah-pecahkan dan dibagi sama rata kepada orang lain, ya, dan sambil memuji Allah. Mereka melakukannya untuk memuji Allah, ya. Di sini anak-anak ya, apa yang sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula pada saat itu ya adalah contoh yang harus kita teladani. Ya, coba lihat bagaimana kehidupan kita pada saat ini. Ya, pasti sangat berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh
jemaat mula-mula. Kebanyakan dari kita saat ini adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang memperhatikan kepentingan diri sendiri, ya, orang-orang yang sangat serakah, ya. Orang-orang jemaat mula-mula, ya, jemaat mula-mula itu mereka menerima berkat kepada Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur, ya. Dan mereka tidak hanya ingin segala sesuatunya itu untuk diri mereka sendiri. Tapi kalau kita, ya, saat ini kita sering berfokus kepada kekayaan, ya, kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, kita bekerja supaya kita dapat kaya. Ya, motivasi yang sangat salah. Ya, bagaimana dengan kalian? Ya, jadi kita bisa belajar dari jemaat mula-mula ini. Ketika kalian punya roti, punya makanan, ya, kalian bisa bagi ke sesama kalian. Atau punya baju yang tidak dipakai lagi di rumah, kalian bisa bagi kepada anak yatim piatu, anak-anak yang tidak punya pakaian. Ya, kalau ada uang juga bisa. Ya, kalian bagi kepada orang yang membutuhkan. Sehingga apa yang kalian lakukan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya, jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, mengorbankan dirinya bukan cuma untuk dirinya sendiri kan. Dia melakukan semua itu untuk manusia. Nah, seharusnya kita juga meneladani hal seperti itu. Kita juga harus melihat kepentingan orang lain, sehingga kita hidup bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk sesama kita dan untuk Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sekian devosi kita pada pagi hari ini. Ya, kiranya kita semakin taat di dalam Tuhan Yesus, kita semakin belajar mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita tutup devosi pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang melakukan segala sesuatunya tidak berpusat pada diri kami sendiri, tetapi berpusat kepada Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar, hanya Tuhan yang selalu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat belajar ya anak-anak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.